webinar pada kuartal kedua yang pertama, yaitu memahami objektif bisnis Anda. Nah, bersama dengan rekan saya, Yosi, dan saya, Purnomo, akan memandu Anda selama 40 menit ke depan untuk mengikuti webinar mengenai memahami tujuan bisnis Anda menggunakan Google AdWords. Topik pada hari ini sangat menarik ya, rekan Yosi. Jadi pada topik hari ini kita akan membahas ada 4 bahasan utama. Nah, penasaran kan? Oleh karena itu, mari kita mulai saja. Topik yang akan kita bahas, yang pertama adalah mengidentifikasi bisnis goal Anda. Oke, yang kedua akan diikuti dengan melihat struktur akun. Penting sekali nih ya, rekan Yosi, memahami struktur akun Anda. Yang ketiga adalah bagaimana mendapatkan ROI atau return on investment. Kalau orang Indonesia bilang ini laba setelah dikurangin antara revenue dikurangi cost-nya. Oke. Dan yang terakhir adalah yang tidak kalah pentingnya adalah Q&A atau sesi tanya jawab secara live yang akan kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Oke, tanpa panjang lebar, langsung aja kalau gitu rekan Yosi, silakan. Oke, baik. Jadi pertama, setelah seperti yang rekan saya Purnomo sudah menjelaskan, kita akan memahami goals Anda. Kemudian kita akan melihat struktur akun Anda dan melihat return on investment Anda. Kita akan mulai dengan terima kasih atas pengenalannya, Purnomo. Mari kita mulai dengan langkah pertama untuk keberhasilan kampanye manapun, yaitu menetapkan goals, objektif, atau dalam bahasa awamnya, tujuan Anda beriklan dan juga target yang Anda inginkan. Untuk memulai, kita perlu memahami peran AdWords untuk bisnis Anda. Banyak dari pemirsa yang mungkin sudah mengenal AdWords sebagai platform periklanan online dari Google. Dengan AdWords, Anda dapat menemukan calon pelanggan Anda dengan melalui berbagai cara, mulai dari apa ketertarikan minat, interest, atau minat dari pengunjung pada saat itu, atau juga bisa berdasarkan profil dari individu, dan juga bisa berdasarkan topik, artikel, atau materi yang sedang mereka baca atau tonton, dan banyak lagi. Dan ini dapat ditayangkan di waktu dan tempat yang relevan untuk Anda. Jika Anda dapat membayangkan web atau internet sebagai sebuah kota, saat ini calon-calon pelanggan Anda berada di mana-mana dan tersebar di berbagai tempat. Dan bagaimana cara Anda dapat mencapai pesan Anda ke tiap-tiap individu tersebut? AdWords dapat berfungsi sebagai jalan atau metode distribusi agar pesan Anda dapat mencapai calon pelanggan. Nah, setelah Anda memahami peran AdWords ke bisnis Anda, saya ingin bertanya kepada Anda, apa yang ingin Anda capai dari online advertising tersebut? Jika Anda masih belum tahu pasti apa yang harus Anda perhatikan saat menggunakan pemasaran online, ini saatnya Anda mulai berpikir untuk hal tersebut. Alangkah lebih baiknya jika Anda telah merencanakan tujuan konkret dari kampanye Anda sebelum Anda mulai beriklan. Namun jika Anda sudah terlanjur membuat kampanye pertama Anda, waktu yang terbaik untuk memikirkan hal ini adalah sekarang. Nah, ada 4 hal yang sering digunakan oleh pengiklan sebagai tujuan kampanye atau target kampanye online advertising mereka. Keempat hal tersebut adalah kunjungan ke situs, penjualan online, online branding, dan keempat mengenai mendapatkan data melalui eksperimen. Kita akan bahas satu persatu di slide selanjutnya, namun saya ingin agar Anda memikirkan tujuan mana yang paling relevan untuk Anda saat ini. Dan mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu kunjungan ke situs. Banyak dari pemirsa yang memiliki bisnis blog atau situs online yang untuk memasarkan produk-produk yang dijual secara offline. Maksud dari hal ini adalah apabila Anda mengharapkan semakin banyak pengunjung yang relevan untuk melihat situs Anda, dan jika mereka tertarik untuk menghubungi Anda, misalnya melalui HP, SMS, BB, telepon, atau email, atau bahkan untuk mengunjungi kantor Anda, maka traffic adalah tujuan yang relevan untuk Anda. AdWords juga dapat membantu Anda menambahkan kunjungan yang relevan ke situs Anda dan bukan hanya sembarang orang. Relevansi. Saya ulangi, relevan. Orang-orang yang relevan. Dan matriks yang perlu Anda perhatikan adalah click-through rate atau rasio klik tayang, atau dalam akronimnya CTR, quality score QS atau angka mutu, dan juga cost per klik atau biaya per klik Anda. Dan acuan yang bagus akan bergantung, maksudnya acuan dari adalah benchmarknya, akan bergantung kepada bisnis, industri, dan juga penargetan Anda. Dan untuk pembahasan mengenai langkah-langkah optimisasi yang general, Anda dapat menonton webinar-webinar lampau kami di YouTube, melalui artikel-artikel online kami juga, atau menghubungi tim AdWords Anda. Oke, selanjutnya,
untuk situs-situs yang dilengkapi dengan e-commerce atau shopping cart untuk penjualan online, contoh yang paling awam digunakan untuk metrics adalah online sales, di mana pengunjung dapat langsung melakukan checkout atau pembayaran online. Dan AdWords dapat membantu Anda mendorong penjualan online tersebut. Mulai dari mendapatkan pelanggan baru, menarik kembali pelanggan yang lama, hingga mengundang pengunjung yang telah melihat produk Anda tapi belum sempat membeli. Untuk situs-situs ini, kami sarankan agar Anda melihat metrik seperti conversion atau dan cost atau biaya per konversi Anda. Cost per conversion. Jadi penting sekali nih ya, rekan Yosi ya, Benar. untuk mengenai online sales ini, bagaimana konversi dan juga biaya per konversi itu menjadi salah satu pertimbangan untuk mencapai tujuan bisnis melalui online ini. Benar sekali, rekan saya Purnomo. Dan mungkin untuk conversion ini mungkin akan sedikit complicated atau sedikit lebih rumit, cuman kita akan bisa membahasnya mungkin di lain waktu atau mungkin melalui webinar-webinar yang lampau kami. Nah, untuk metrik tujuan yang selanjutnya atau target selanjutnya, jika Anda bisnis atau startup yang hendak memperkenalkan misalnya produk atau layanan baru dan ingin mengundang perbincangan tentang inovasi terbaru Anda misalnya, atau misalnya Anda adalah seorang event organizer, AdWords dapat memperluas online branding Anda. Contohnya, jika kembali ke contoh event organizer, misalnya kita akan mengadakan sebuah konser Purnomo, dan atau konser mungkin musiknya Sheila on Seven misalnya. Yeah. Anda akan terbantu dengan inventory AdWords yang mencakup jutaan situs, dengan juga ada di YouTube dan juga ada di Gmail, baik untuk mobile dan desktop. Saya ulangi, inventory atau jangkauannya dari AdWords itu cukup luas untuk membantu Anda dapat memperluas online branding Anda, sehingga orang pun bisa mendengar mengenai apa yang akan Anda tawarkan tanpa mereka harus mencari. Nah, jadi ini mengenai online branding, yaitu mengenai memperluaskan awareness atau branding Anda. Terakhir, jika Anda tujuan yang paling sering digunakan adalah jika Anda menggunakan AdWords untuk research. Mungkin ada beberapa pemirsa yang kaget. Ad research, ya. Contohnya jika Anda memikirkan untuk merilis buku terbaru Anda, namun bingung, judul apa yang sebaiknya saya gunakan? Apa yang dapat Anda lakukan? Biasanya Anda dapat membuat survei, lalu berinterview dengan publik tentang ide judul yang paling menarik untuk Anda atau untuk mereka. Namun bagaimana apabila Anda juga bisa melakukannya dengan lebih cepat dan juga lebih murah? Anda dapat menciptakan kampanye AdWords, lalu memilih target grup Anda dengan target kata kuncinya, dan juga target pemirsa Anda, lalu buat 2 atau 3 iklan dengan ide-ide judul yang berbeda. Lalu dengan itu, Anda dapat melihat iklan mana yang paling sering diklik atau paling menarik untuk pengguna, tanpa Anda keluar dari rumah Anda sendiri. Dan apa yang akan dapat lihat? Oh, ternyata pemirsa suka judul yang seperti ini untuk kategori buku misalnya komedi dan sebagainya. Jadi AdWords juga bisa digunakan untuk meresearch jika untuk bisnis-bisnis yang sedang memerlukannya. Ini hal yang baru tampaknya ya. Mungkin kebanyakan orang memikirkan bahwa menggunakan AdWords itu hanya untuk online sales, untuk mendatangkan traffic ke situs. Tapi mungkin tidak pernah terpikirkan bagaimana AdWords bisa dijadikan sebagai platform untuk melakukan penelitian atau research gitu ya. Benar Purnomo. Oke. Baik. Jadi, untuk mengulang, sebelum Anda memulai kampanye online advertising Anda, pikirkan kembali apa yang ingin Anda capai dari investasi Anda ke online advertising. Apakah itu traffic, apakah itu penjualan online atau e-commerce, atau apakah itu online branding, atau Anda mau melakukan penelitian. Dan juga perhatikan ke matriks yang dapat membantu Anda mengidentifikasi seberapa sukses kampanye Anda. Jika Anda memiliki keraguan, jangan khawatir, ada berbagai resources atau bahan-bahan untuk Anda, mulai dari webinar yang diadakan oleh tim Google di YouTube, juga ada artikel online, ada juga komunitas AdWords khusus untuk Indonesia, dan ada juga tim AdWords yang di Indonesia yang akan dapat membantu Anda untuk mencapai target-target yang sudah Anda set sebelumnya. Oke, saya ulangi. Mulai kampanye Anda dengan tujuan akhir Anda. Tentukan goals advertising Anda agar Anda dapat mencapai kesuksesan online advertising. Baik. Untuk chapter selanjutnya, Purnomo akan membantu Anda memahami lebih lanjut tentang struktur akun. Nah, sekarang kita sudah belajar mengenai goals ya. Jadi luar biasa penting sekali buat rekan-rekan pengiklan sekalian untuk menentukan goal Anda itu apa untuk beriklan dengan AdWords. Karena dengan menentukan goal, itu akan memberikan Anda sebuah strategi yang sesuai untuk mencapai goal tersebut. Ada 4. Apa itu? Yang pertama adalah traffic.
Yang kedua, online sales, yang ketiga, online branding, dan yang terakhir, research atau research. penelitian. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua. Oke, bagian kedua adalah kita akan membahas mengenai struktur akun. Ya. Oke, sekarang melihat struktur akun, betapa pentingnya membangun sebuah fondasi atau dasar untuk keberhasilan kampanye Anda. Tadi Anda sudah belajar mengenai goal, sekarang bagaimana kita melihat struktur akun yang tepat, struktur akun yang terbaik, struktur akun yang bisa membantu Anda untuk mendekatkan kepada goal yang Anda inginkan. Nah, struktur AdWords Anda bisa bayangkan itu seperti menyerupai akar pohon. Tentunya bercabang, tentunya banyak sekali karena pada satu akun Anda bisa memiliki banyak kampanye. Contoh saja, kalau kita ingin misalnya Anda adalah mungkin memiliki toko olahraga, toko baju juga boleh ya. Nah, toko baju. Nah, mungkin kampanye Anda disesuaikan dengan jenis barang yang Anda jual. Mungkin ada itu mungkin baju kaos, celana atau celana jeans, atau gaun, atau baju kebaya. Nah, ini kampanye. Nah, dengan kampanye yang terstruktur, maka di kampanye itu Anda akan punya namanya grup iklan atau ad group. Nah, ad group ini analoginya seperti lemari saja. Kalau Anda punya lemari atau Anda masuk ke supermarket, pasti grup iklan itu adalah baris-baris di supermarket di mana memang menjual produk-produk yang sejenis. Kalau misalnya rekan Yosi ke supermarket nih, pasti kalau misalnya kita mau beli misalnya susu, kita pasti ke rak yang menjual susu. Nah, di situ banyak sekali pilihan. Mungkin ada susu A, B, C, dan D. Nah, itu sama juga dengan konsepnya grup iklan atau ad group. Nah, setelah ad group atau grup iklan kita tentukan, maka yang kita bisa tentukan adalah bagaimana memilih kata kunci dan iklan yang relevan. Nah, kalau misalnya grup iklannya menjual mengenai susu, berarti iklannya juga membahas mengenai susu. Iya. Dan kata kuncinya juga mengenai susu. Nah, tapi kalau Anda grup iklannya mengenai produk susu, tapi kata kunci Anda membahas mengenai daging, nah sedikit nggak itu ya, nggak relevan. Tidak relevan ya. Daging terus kuncinya iklan susu. Ya, bagaimana? Nah, itu memberikan pengalaman pengguna yang kurang baik. Oke, oleh karena itu struktur akun itu penting sekali. Ada teman saya yang namanya coba nih. Ya. Oh, teman saya namanya Amar. Pak Amar ya. Dia juga pernah bertanya kepada saya tentang kalau misalnya dia punya toko online tentang fashion, ini gimana? Nah, betul. Nah, pertama, ini studi kasus yang bagus sekali ya, rekan Yosi, ini teman Anda nih. Tentunya kita perlu tahu bahwa penargetan lokasi. Nah, kan kita tidak bisa nih targetkan misalnya, oh saya mau seluruh dunia. Ya, seluruh dunia. Tapi alangkah baiknya kita targetkan lokasi-lokasi mana sih yang menjadi fokus. Kan kita punya dana terbatas. Anda sebagai pengiklan juga memiliki dana yang tentunya terbatas disesuaikan dengan anggaran marketing Anda. Nah, tentunya tidak mungkin Anda mendekat seluruh dunia. Oleh karena itu, pilihlah lokasi di mana Anda mau fokus. Atau lokasi di mana Anda tahu ada banyak potensi yang akan membeli produk Anda. Contohnya di sini adalah mungkin targetnya Indonesia dan Malaysia. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam kategori produk. Produknya apa? Apa yang dijual? Oh, ada sepatu, ada baju, ada aksesoris. Anda bisa lihat di sini. Kalau sepatu, ya berarti subkategori produknya berkaitan dengan sepatu. Nah, seperti sepatu hak tinggi, sepatu olahraga, sepatu sandal, ya. Dan juga dengan baju contohnya. Baju apa? Baju formal, baju pesta, baju untuk kegiatan sehari-hari atau kasual, ya. Sedangkan untuk aksesoris, wah macam-macam nih aksesoris. Ada anting-anting, ada kalung, ada cincin, ada gelang. Jadi inilah Anda bisa lihat bagaimana kategori produk itu relevan dengan subkategori produk. Nah, kalau kita kembali ke konsep struktur akar pohon tadi, maka munculnya adalah ini, ya, akun dari teman dari rekan Yosi, yaitu Pak Amar, ya. Di situ ada kampanye aksesoris, ada kampanye baju, ada kampanye sepatu. Di kampanye sepatu sendiri mereka punya grup iklan seperti sepatu hak tinggi. Nah, kalau sepatu hak tinggi berarti iklannya membahas masalah sepatu hak tinggi. Kata kuncinya juga mengenai sepatu hak tinggi. Jangan bahas masalah sepatu olahraga karena sepatu olahraga itu ada di grup iklan yang lain.
Jadi relevansi sangat penting untuk membantu Anda mendekatkan kepada goal dari bisnis Anda. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai perilaku dari konsumen, ya. Dan tentunya perilaku dari konsumen ini kalau kita bagi menjadi 4 bagian dan kita deskripsi sebagai sebuah piramid. Nah, tapi tentunya apakah cuma ini saja? Banyak sekali perilaku dari calon pelanggan Anda atau pelanggan. Tapi kalau boleh kita bagi dalam 4 grup, maka inilah bagian-bagiannya. Yang pertama adalah tayangan. Nah, tayangan tentunya ini paling besar, ya, karena iklan Anda tayang di semua orang yang memang mencari kata kunci tersebut. Tapi apakah orang tersebut akan beli? Belum tentu. Apakah orang tersebut akan mengeklik? Belum tentu juga, ya. Jadi impresi itu paling besar, ya. Jadi itu adalah bagian paling besar tayangan. Nah, setelah orang lihat iklan Anda, ada beberapa yang tertarik. Iya, kalau tertarik mereka akan mengeklik. Nah, ketika mereka klik ini, mereka berarti masuk ke dalam tahap kedua, yaitu tertarik. Nah, oleh karena itu dari tayangan ke ketertarikan ini ada namanya CTR atau rasio klik tayang. Jadi supaya Anda tahu bahwa dari 1000 kali iklan Anda tayang, ternyata yang ngeklik itu 100. Berarti CTR-nya 10%. Artinya dari 1000 iklan Anda tayang, 100 orang tertarik. Nah, setelah tertarik, apakah berhenti? Tidak. Itu kita masuk ke dalam bagian yang ketiga, yaitu mereka konversi. Mereka membeli. Tapi ini bagiannya tentu lebih kecil juga dari jumlah klik Anda. Nah, oleh karena itu, yang penting adalah nanti di slide berikutnya Anda akan lihat di mana sih fokus yang perlu Anda berikan, gitu ya. Nah, setelah konversi apakah selesai? Oh, tidak. Orang pikir bakal kalau udah beli ya udah deh senang gitu ya. Tapi bukan. Yang penting ada loyalty. Karena loyalty ini adalah orang ini akan ingat Anda, ingat perusahaan Anda, ingat toko Anda, ingat website Anda, dan mereka akan membeli produk yang sama atau bahkan mereka merekomendasikan. Gitu ya, kalau misalnya saya lihat brosur supermarket, betul. Tertarik. Iya. Tapi nggak selalu saya membeli. Saya betul. Lihat dulu. Gitu. Betul. Jadi kalau kita masuk supermarket, biasanya mereka ada penawaran gitu ya. SPG-nya beri ini, Mas, ini penawarannya gitu ya. Kita lihat, wah, saya kalian tertarik ini beli produk susu ini karena mungkin harganya murah. Tapi setelah kita ke raknya, mungkin belum tentu kita membeli ya. Jadi seperti itu konsepnya. Nah, sekarang kita lihat dari 4 tahapan itu, sebenarnya Anda bisa lihat bahwa tahap pengeluaran atau tahap di mana Anda mengeluarkan biaya itu pada bagian tayangan dan waktu klik. Ya, jadi ketika iklan Anda tayang, Anda nggak perlu bayar. Tapi ketika orang mengeklik, itulah di situ Anda akan dikenakan biaya. Biayanya bisa biaya per klik. Nah, itu tahap pengeluaran. Tapi yang penting juga yang bawahnya mungkin ya, pendapatan di mana Anda harus mengoptimalkan atau memastikan bahwa biaya yang Anda keluarkan itu bisa dikembalikan dari segi penjualan yang Anda dapatkan. Tepat sekali. Nah, ini konsep dari namanya ROI, ya, laba atas investasi, di mana tahap pendapatan ini yang akan menentukan bagaimana strategi Anda supaya pengeluaran Anda itu bisa lebih efektif. Ya. Kita juga pasti memperhatikan apakah pengeluarannya Anda bisa dibuat seoptimal mungkin. Iya. Nah, tujuannya ini supaya mendapatkan hasil yang positif. Nah, oke. Nah, sekarang kita sudah masuk di tahap yang ketiga ya. Ya. Jadi nggak terasa nih rekan Yosi kita ada di tahap yang ketiga. Memang tujuan kita adalah supaya kita memberikan informasi yang lengkap dalam waktu 30 menit supaya kita bisa punya banyak waktu untuk menjawab pertanyaan Anda secara langsung. Saya sudah melihat ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Nah, sekarang yang bagian ketiga mengenai apa ini? Oke, bagian ketiganya kita adalah mengenai cara mendapatkan ROI positif. Nah, oke, baik. Jadi kita telah memahami tentang struktur akun. Sekarang kita akan melihat lebih lanjut cara-cara untuk mencermati keberhasilan advertising Anda agar Anda dapat mendapatkan return on investment yang positif. Saya akan memulai sesi ini dengan bertanya kembali ke Anda. Tujuan apa yang Anda inginkan? Dan returns atau hasil apa yang ingin Anda dapatkan? Dan pertanyaan saya akan, apa saja yang dapat Anda capai dari AdWords? Mari kita lihat tujuan dan matriks apa saja yang perlu Anda perhatikan di AdWords. Banyak dan lengkap ya ini. Luar biasa sekali. Ini rekan-rekan pengiklan bisa mendapatkan manfaat dari. Benar. Jadi mungkin tidak semua akan relevan untuk Anda, tapi saya akan membahasnya satu persatu untuk semuanya. Jadi untuk yang pertama, kita akan melihat mengenai brand awareness. Untuk ini, kita akan melihat jumlah impresi atau tayangan Anda.
CPC dan CTR atau cost per click dan juga click through rate juga akan berguna. Namun apabila Anda ingin tahu seberapa luas pesan Anda sudah dimunculkan, Anda dapat melihat jumlah total tayangan iklan gambar, animasi, atau video Anda. Di mana untuk melihatnya di AdWords dashboard Anda. Jadi ini lebih teknikal. Jika Anda memakai kampanye iklan gambar atau animasi, Anda akan dapat melihatnya dari kolom impression atau tayangan di tab kampanye Anda. Jadi bila Anda dapat melihat grafik ini, jika Anda menggunakan AdWords dan Google Display Network atau kampanye banner bergambar, Anda dapat melihatnya di tab kampanye untuk jumlah tayangan atau impression. Kenapa saya mengemphasiskan ke kampanye iklan gambar atau animasi? Karena jika Anda menggunakan AdWords untuk video, contohnya untuk YouTube, Anda akan perlu memperhatikan matriks yang berbeda, yaitu namanya views yang ada di kampanye AdWords for video Anda. Namun itu hal yang terpisah. Untuk jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya, nanti kita akan membantu menjawabnya juga. Cuman secara general, semakin tinggi jumlah impression atau views Anda, semakin banyak pengguna yang telah melihat iklan dan pesan Anda. Sederhana. Oke, apalagi selanjutnya? Kita juga bisa melihat yang namanya call atau sales lead melalui telepon. Untuk mengukur keberhasilan kampanye iklan panggilan telepon Anda dapat menggunakan beberapa strategi. Contohnya dengan menggunakan yang namanya nomor panggilan khusus untuk AdWords yang kemudian digunakan untuk call extension atau ekstensi panggilan Anda. Jadi misalnya saya punya 2 nomor telepon, saya akan memisahkan satu untuk digunakan sebagai call extension untuk AdWords. Jadi setiap kali ada orang yang menelpon nomor tersebut, saya tahu, oh ini datangnya dari AdWords. Jadi saya tahu bahwa klik atau investasi yang saya tanamkan di dalam AdWords sudah berbuah kepada sebuah panggilan. Nah, di mana untuk melihatnya di AdWords dashboard Anda? Sekali lagi saya akan kembali ke homepage atau tab kampanye Anda. Kemudian Anda klik ke tab ekstensi atau extension. Kemudian pilih view call extension atau lihat ekstensi panggilan di sebelah kiri ini. Lalu kemudian Anda dapat klik segment. Kemudian pilih klik type. Anda akan melihat pembagian atau segmentasi data yang disebut sebagai mobile click to call. Dan ini khusus apabila Anda ada pelanggan Anda yang mengklik nomor telepon Anda. Oke. Ya. Jadi ini yang mengklik ya, Ya. yang mengklik nomor telepon. Jadi ternyata dari 100 itu 40 itu mereka ngeklik iklannya ya. Iklannya. Dan 60 ini mereka yang mengklik tombol panggil. Ya. Yang akan kalau misalnya lihat di dasar kanan bawah akan ada tombol call tersebut. Begitu mereka mencet itu akan ada nomor yang akan ditampilkan untuk dapat langsung secara langsung menelpon nomor yang telah Anda masukkan. Jadi ini super efektif untuk membantu Anda mendrive atau mendorong panggilan. Nah, biayanya seperti apa nih? Biayanya sama seperti Wah, tetap ya per klik ya. Per klik. Luar biasa sekali. Ya. Jadi Anda dapat mendorong orang untuk menelpon Anda tanpa orang perlu mengetik nomor teleponnya. Jadi super cepat dan super efektif. Ya. Nah, apalagi yang perlu Anda perhatikan? Ketiga adalah sign up atau pendaftaran. Apabila Anda melacak hal ini, Anda dapat melacaknya dengan menggunakan pelacakan konversi atau yang disebut juga sebagai conversion tracking yang dapat dipasang misalnya di akhir survei atau formulir pendaftaran Anda. Jadi ini cocok untuk yang misalnya mau membuat membership gitu misalnya. Sign up atau pendaftaran dapat Anda lacak juga. Konversi atau conversion tracking adalah hal yang sedikit lebih kompleks dari yang lain, namun ini amat efektif dan juga akurat dalam pelacakan dibandingkan yang lainnya. Nah, bagaimana cara Anda menambahkan data untuk konversi? Saya akan sedikit pergi ke technical side-nya. Anda perlu pertama meletakkan snippet data template HTML dan juga JavaScript yang sudah disediakan oleh Google AdWords untuk tiap akun Anda. Kemudian, letakkan script ini ke halaman Anda setelah halaman pendaftaran atau halaman sign up di formulir atau situs Anda. Saya ulangi, letakkan script ini di halaman setelah halaman pendaftaran atau setelah halaman sign up di situs Anda. Misalnya di halaman thank you atau terima kasihnya. Untuk instruksi lengkap tentang cara memasang konversi, Anda dapat menghubungi tim AdWords di Indonesia, tim AdWords Indonesia, atau juga bisa melihat instruksi dari YouTube videos yang telah disiapkan oleh tim kami. Kita juga memiliki artikel, ada juga komunitas AdWords yang ada untuk membantu Anda. Dengan ini, Anda dapat melacak berapa banyak pengguna yang telah sign up dan mendaftar yang berasal dari AdWords versus dibandingkan dengan channel promosi online lainnya. Jadi ini biar kalau misalnya Anda mendapatkan data ada 100 orang sign up, Anda bisa tahu bahwa 50 orang datangnya dari AdWords. Jadi saya tahu ini
Ini pendapatan yang saya dapatkan dari AdWords. Betul. Selanjutnya, kita akan melihat bagian keempat, yaitu mengenai sales atau penjualan. Untuk sales dan penjualan, gunakan metode yang sama seperti sebelumnya, yaitu pelacakan konversi di akhir halaman checkout, atau misalnya shopping cart. Atau melalui survei yang dapat Anda lakukan sendiri jika ada yang melakukan pembelian ke Anda melalui SMS. Misalnya, saya menjual seperti tadi baju. Jika Anda dapat bertanya ke pelanggan Anda, bagaimana kamu menemukan bisnis ini? Bagaimana kamu menemukan merek saya? Oh, jadi mereka bisa berbincang. Oh, saya menemukannya dari misalnya AdWords. Atau Anda juga bisa menyiapkan kode khusus, diskon khusus pada iklan banner gambar di AdWords Anda. Karena metode dan melalui itu Anda bisa tahu, oh, segini banyak yang sudah menggunakan kode diskon ini, jadi mereka pasti menemukannya dari AdWords. Dan karena metode ini sama dengan pelacakan konversi untuk sign up, saya akan membuat ini cukup singkat saja. Nah, yang terakhir adalah mengenai walk-in traffic atau kunjungan ke toko Anda. Jika misalnya Anda hanya dapat melakukan penjualan melalui offline atau misalnya melalui toko secara fisikal. Nah, sayangnya untuk hal ini yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dengan bertanya ke pelanggan yang berkunjungan tentang cara mereka menemukan Anda. Contohnya melalui survei. Dan ini sebagai recap, kita telah membahas mengenai hal-hal yang perlu Anda perhatikan, matriks, dan juga cara-cara agar Anda dapat melacak keberhasilan kampanye Anda di AdWords. Mulai dari brand awareness, sales lead melalui panggilan telepon, sign up, hingga sales atau pembelian produk dan layanan Anda. Untuk chapter selanjutnya, Purnomo akan membahas secara general langkah mudah agar Anda dapat menghitung returns on investment dan juga keberhasilan online advertising dari kampanye Anda. Wah, terima kasih rekan Yosi. Ya. Ini bagian yang cukup menarik ya, karena ini berkaitan dengan duit atau biaya ya. Iya. Nah, CPA atau biaya per akuisisi dalam bahasa Indonesia adalah sebuah data yang memang diberikan oleh sistem AdWords mengenai biaya untuk setiap konversi yang terjadi. Karena seperti Anda lihat tadi di beberapa slide sebelumnya, kalau Anda lihat tadi ada diagram piramid yang terbalik, di situ Anda bisa lihat bahwa tahap tayangan paling atas setelah itu diikuti klik, dari setiap klik yang ada belum tentu semuanya akan menjadi sebuah konversi. Nah, oleh karena itu dari total biaya yang Anda keluarkan untuk total klik tersebut dan berapa konversi yang didapatkan, dari situ kita dapat mengetahui biaya untuk satu akuisisi atau satu penjualan bernilai bagi bisnis Anda. Oke. Nah, tentunya kalau Anda lihat dari hal tersebut, maka Anda bisa tahu contohnya saja ini supaya dibuat lebih mudah ya. Misalnya Anda biaya periklanan Anda Rp100.000. Oke, dari Rp100.000 ini tentunya Anda mendapatkan sekian klik ya, mungkin sekian ratus klik contohnya. Nah, dari Rp100.000 ternyata yang membeli produk Anda itu 5 unit. Iya. Dari AdWords. Dari AdWords ya. Jadi misalnya contohnya ini Anda belinya kamera misalnya seperti itu. Nah, dari situ maka bagaimana sih mengukur atau menghitung BPA, biaya per akuisisi, atau dalam bahasa Inggrisnya CPA, cost per acquisition, adalah biaya periklanan Anda 100.000 dibagi dengan biaya yang dibagi dengan total konversi atau penjualan. Bagi dengan 5 atau 20.000 ya. Jadi itu adalah biaya per konversi Anda. Oke. Nah, artinya adalah jika rata-rata laba Anda misalnya 100.000, saya misalnya jual kamera, dan saya tahu bahwa tiap kamera ini saya untuk promosinya saya butuh 20.000, saya tahu masih untung. Iya, betul ya. Jadi masih ada untung sekitar 80.000 ya. Jadi ini bisa digunakan sebagai identifier atau misalnya acuan. Misalnya apakah ada. Betul. Untuk misalnya contoh yang kurang, yang negatif. Iya. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh yang lain adalah biaya periklannya sama 100.000. Yang terjual adalah 10 ya, ini 10 panggilan. Dalam arti ini ada 10 telepon yang masuk ya. Jadi artinya adalah biaya per akuisisinya adalah 100.000 dibagi dengan 10. Jadi sekitar 10.000 BPA atau CPA-nya. Rata-rata itu sekitar 5.000 untuk tiap panggilan. Benar. Jadi artinya ini minus ya? Iya, minus. Jadi yang kalau misalnya ini terjadi, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu mengevaluasi bagaimana agar mungkin BPA-nya dikurangin atau
Ya, di bagaimana solusi strateginya, Benar. pemilihan setelan kampanyenya, Benar. mungkin pemilihan kata kuncinya, Iya, atau juga melihat landing page-nya. benar. Banyak hal yang bisa kita pertimbangkan sebagai faktor untuk menurunkan biaya perakuisisi. Benar. Nah, ini kita buat diagram Iya. ya, seperti chart gitu buat Anda supaya Anda mengetahui di mana sih posisi Anda sekarang. Oke. Nah, tentunya ini ada 4 kondisi. Jadi ada 2 kondisi masing-masing dan ini akan ada 4 kombinasi kemungkinan atau di mana posisi Anda berada sekarang. Oke. Nah, kalau Anda lihat di sebelah kiri itu mengenai jumlah konversi dan di sumbu yang horizontal itu adalah mengenai biaya perakuisisi dibandingkan dengan profit atau laba dari bisnis Anda per unitnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk satu persatu ya. Nah, jika Anda berada di kotak A, ya kita lihat lagi di kotak A di mana Anda punya sedikit konversi dan biaya perakuisisi Anda lebih tinggi daripada laba untuk penjualan bisnis Anda per unitnya. Nah, apa yang bisa dilakukan? Nah, periksa penargetan Anda, periksa setelan kampanye Anda, dan dari mana Anda mendapatkan klik tersebut. Oke, yang kedua adalah mungkin Anda bisa pertimbangkan untuk menggunakan kata kunci yang negatif supaya penarget Anda lebih efisien dan efektif. Yang ketiga adalah mari kita teliti atau telaah lebih lanjut mengenai situs Anda. Bagaimana sih orang menuju situs Anda? Berapa banyak step, berapa banyak klik yang mereka perlu lakukan supaya bisa menemukan informasi ataupun melakukan pembelian pada situs. Jadi ini penting sekali ya rekan Yosi. Nah, jika Anda di B, nah apa sih di B? Nah, kita coba lihat ya. Nah, di B ini konversinya sedikit, tapi biaya perakuisisinya masih lebih kecil daripada laba. Jadi ini masih lebih mending ya daripada yang A tadi. Nah, apa yang B? Nah, yang B ini saran kita atau saran dari tim spesialis AdWords adalah Anda bisa mencoba menggunakan biaya per klik cerdik atau enhanced CPC ya. Nah, enhanced CPC ini untuk meningkatkan konversi. Ya, tentunya ini akan sedikit lebih advance untuk algoritma dibandingkan dengan settingan CPC, baik manual ataupun otomatis. Yang kedua, mari kita pelajari lebih lanjut mengenai struktur kampanye. Oke, dan bagaimana kita bisa membuat halaman landas itu agar akurat. Sehingga kalau orang cari A langsung diarahkan ke situs yang membahas masalah produk A. Halamannya langsung ke A. Jadi peluang mereka untuk melakukan penjualan itu makin besar. Ya, karena kan langsung ya rekan Yosi. Jadi kalau saya mau cari produk baju, aksesoris gelang, ya saya langsung diarahkan ke halaman situs dari pengiklan yang memang membahas masalah gelang. Jadi mempermudah orang untuk berkonversi atau membeli ya. Karena orang sudah mau beli, jangan kita buat pusing ya. Yang ketiga adalah beralih dari pemilihan kata kunci, pencocokan kata kunci, misalnya kata kunci yang luas, menjadi kata kunci yang lebih terarah atau terperinci seperti kata kunci frasa ataupun bisa kata kunci tepat. Atau exact. Iya. Nah, sekarang yang di C. Yang di C ini apa? Dia konversinya banyak, ya. Ini berita bagus, konversinya banyak. Tapi biaya perakuisisinya masih lebih tinggi daripada laba dia. Ya, ini juga masih pusing juga ya. Nah, ini caranya bagaimana? Nah, kita bisa mencoba meningkatkan rasio klik tayang atau CTR dan quality score atau angka mutu dari kata kunci yang Anda gunakan pada kampanye atau grup iklan tersebut. Yang kedua, ayo kita berpikir di luar dari kotak. Kita pikir yang di luar dari tradisional ya. Gunakan promosi. Nah, orang Indonesia ini kan suka promosi ya. Saya juga suka promosi nih. Jadi gunakan promosi dan remarketing untuk menarik kembali pelanggan secara berkala. Yang ketiga adalah bagaimana atur akun struktur Anda bisa mengikuti biaya per klik. Ya, dari yang tinggi ke rendah. Jadi objektifnya adalah agar kita ketiga ini adalah untuk membantu Anda mendapatkan CPI yang lebih murah sambil memaintain atau mendapatkan konversi yang sama banyaknya. Iya, luar biasa. Yang terakhir sekarang. Nah, kalau yang terakhir ini ya mukanya ini ketawa ya. Jadi kalau Anda berada di kuadran D itu di mana konversinya banyak dan harga per akuisisinya lebih kecil daripada labanya. Nah, ini kalau orang bilang ini untung dah ini. Ini makanya mukanya senyum, tanda jempol di mana-mana ya. Nah,
Ini gambaran besarnya bahwa kita bisa lihat ini sebagai sebuah sistem yang ada loop-nya ya. Jadi artinya Anda tadi pertama sudah belajar mengenai goals-nya. Apa goals-nya? Anda tadi seperti traffic, online sales, online branding, dan juga research. Setelah itu kita evaluasi. Ya, setelah kita evaluasi, nah dari evaluasi ini kita bisa selalu melakukan umpan balik, yaitu untuk meningkatkan, kita improve. Nah, kita tahu di mana posisi kita improve. Seperti siklus ya? Seperti siklus, betul. Jadi ini tidak pernah berakhir, karena kita selalu ingin mengimprove, meningkatkan lagi, dan meningkatkan lagi. Nah, setelah itu baru kita bisa mengembangkan scope kita. Jadi setelah itu kita kembangkan, oke, kalau kita sudah mendapatkan ini, mungkin kita mencoba objektif yang ini. Benar. Nah, itu atau misalnya tadi kalau misalnya di kuadran D, kalau saya sudah tahu CPA-nya atau PPA-nya lebih rendah daripada laba dan juga konversinya banyak, saya bisa tahu begitu saya menanamkan lebih banyak investasi dengan rasio yang seperti ini akan lebih berkembang. Lebih berkembang lagi. Oke, luar biasa. Nah, akhir kata bahwa ada 3 hal yang kita bisa berikan sebagai kesimpulan. Tentunya Anda jangan kemana-mana, kita masih ada tanya jawab. Ya. Jadi pahami yang Anda inginkan, pahami diri Anda, pahami bisnis Anda, dan keberadaan online. Oke, sesuaikan kampanye, sesuaikan struktur kampanye Anda agar Anda dapat mencapainya. Jadi penting, Anda tanya diri Anda, objektif Anda apa? Apa sih Anda inginkan dari beriklan di AdWords? Yang kedua, alihkan fokus. Klik, oke. Tapi setelah itu apa? Berikutnya adalah konversi. Itu yang penting. Karena klik itu adalah pengeluaran. Sedangkan konversi ini adalah pendapatan Anda. Ini akan memberikan nilai bagi bisnis Anda. Mungkin jika Anda kurang yakin mengenai apa itu konversi atau conversions, jangan ragu, seperti yang tadi saya ulang berkali-kali, ada materi online di YouTube, ada juga artikel-artikel online, dan juga ada komunitas AdWords, atau Anda bisa bertanya jawab secara langsung dengan tim AdWords Indonesia Anda. Kita punya rekan-rekan yang siap membantu ya. Yang ketiga adalah penting untuk dievaluasi. Seperti tadi adalah evaluasi kita tingkatkan lagi. Seperti sebuah siklus. Nah, kalau kita sudah mencapai di kuadran D, baru kita tingkatkan, karena kita sudah memiliki tingkat kepercayaan diri bahwa memang ini akan berhasil. Dan mungkin jika Anda masih ada di sini, saya akan mengencourage atau mendorong Anda untuk meninggalkan feedback atau komentar Anda mengenai sesi hari ini. Dan juga jika Anda misalnya memerlukan soft copy, juga tinggalkan email Anda di link yang sekarang akan saya tampilkan sekarang. Linknya di sini ya. Selain itu juga jika misalnya ada komentar mengenai topik apa saja yang ingin Anda jawab, yang sebelumnya belum pernah kita bahas di webinar-webinar lainnya, mohon tinggalkan juga komentar Anda di sana. Di sana mungkin tanggalnya masih terpasang sebagai 23 April, tetapi nama dari webinar ini tetap sama, yaitu tentang memahami tujuan bisnis Anda. Jadi Anda catat sekarang GOO.GL/G1D huruf besarnya ini jadi sensitif ya. Jadi huruf besar, terus Q kecil, V besar, dan K kecil. Ini Google Links ya. Iya. Oke. Nah, sekarang kita siap ya menjawab pertanyaan langsung dari rekan-rekan sekalian. Mungkin kita lihat pertanyaannya, rekan Yosi. Ya, silakan saya lihat dulu. Sekarang ada Q&A juga. Iya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana mengambil keuntungan sebagai penjual jasa AdWords yang paling favorit ini? Sebelumnya jika Anda misalnya melihat ada komentar atau pertanyaan yang cocok dengan yang ingin Anda tanyakan, tinggal +1 saja, karena mungkin kita tidak bisa menjawab semuanya. Jadi +1 yang paling Anda favoritkan atau ingin dijawab juga. Iya. Sekarang ini bagaimana mengambil keuntungan sebagai penjual jasa. Nah, sebagai penjual jasa, Anda tentunya membantu bisnis dari klien Anda. Nah, mengenai skema bisnisnya, kami serahkan kepada Anda. Kami tidak punya aturan atau regulasi ataupun yang pasti, tapi yang penting adalah Anda bisa ambil skema seperti Anda mengambil dari persentase tertentu dari total biaya periklanan, atau Anda bisa ambil persentase dari setiap konversi yang ada. Anda bisa mengambil biaya dari per bulan abonemen gitu. Dan yang keempat, Anda juga bisa menggunakan sistem seperti kerjasama atau apapun itu. Kami tidak punya khusus informasi atau jawaban pasnya, karena disesuaikan dengan bisnis model Anda. Setiap perusahaan agency itu punya hal-hal unik yang berbeda. Dan kliennya juga setujunya gimana? Betul. Anda juga bisa gunakan misalnya
bundle package-nya atau paket dengan pembuatan situs, dengan SEM-nya, dengan SEO-nya, seperti itu. Jadi kami serahkan kepada Anda sebagai agensi karena Anda yang mengetahui perusahaan Anda bergerak di bidang apa dan di mana letak kekuatan dari perusahaan Anda. Karena returns on investment yang kita bahas saat ini adalah mengenai AdWords-nya, tapi bukan lebih ke arah agensi atau agensi yang memberikan layanan atau AdWords consultancy. Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaan dari Pak Antonio Andre. Sekarang pertanyaan dari Cak Farid ini. Sama. Bagaimana kita dapat ROI kalau biaya sendiri untuk agent tidak ada potongannya? Nah, begini, Cak Farid, bukan tidak ada potongan, memang kita tidak ada perbedaan harga atau biaya per klik untuk agensi ataupun untuk individual. Oleh karena itu, menurut ke penjawaban yang pertama tadi bahwa silakan Anda tentukan sendiri skema bisnis apa, model bisnis apa yang dapat Anda terima dan klien Anda nyaman dengan itu. Oke? Ini juga ada pertanyaan mengenai reporting. Untuk reporting ke klien, ini tentu AdWords juga dapat memberikan laporan. Anda dapat mengirimkan email ke klien mengenai bagaimana performanya, karena kita dashboard AdWords yang ada itu super transparan, dan Anda dapat membagikan hasil kinerjanya kepada klien dengan juga menyetel email siapa saja yang dapat Anda kirimkan laporan tersebut. Dan jika Anda pernah mendengar yang namanya MCC atau My Client Center, atau dalam bahasa Indonesia pusat klien saya. Pusat klien saya itu adalah sebuah semacam akun payung atau umbrella account di mana Anda dapat memanage beberapa akun-akun untuk klien-klien Anda. Dan untuk ini klien Anda pun dapat mendapatkan akses ke dalam account mereka sendiri, namun Anda yang memanage-nya untuk mereka. Jadi untuk dari segi ini Google mempunyai solusinya, cuman mungkin itu bukanlah topik yang akan kita fokuskan untuk sekarang. Tapi mungkin itu laporan ya sesuaikan kembali ke klien Anda. Apa sih yang klien Anda inginkan atau parameter apa yang klien Anda itu penting. Yang penting buat klien Anda, mohon maaf. Jadi Anda bisa sesuaikan laporan. Laporan bisa dari platform AdWords atau Anda bisa buat laporan sendiri berdasarkan dari informasi Google AdWords. Jadi Pak Antonio, silakan Anda ambil kebebasan untuk memberikan laporan kepada klien. Atau jika masih kurang jelas bisa menghubungi tim AdWords atau juga bisa melihat dari artikel-artikel atau komunitas AdWords lainnya yang pasti sudah membahas mengenai cara kerja pelaporan ya. Oke, ini bagus sekali. Bagaimana caranya impression share di atas 80%? Nah, tentunya memang impression share ini salah satu parameter yang penting, di mana itu menunjukkan pangsa tayangan dari iklan klien Anda ataupun iklan Anda sendiri. Nah, oleh karena itu untuk mengetahui pangsa tayangan, maka yang perlu Anda lakukan adalah ada beberapa cara. Tentunya Anda bisa memperkecil atau kecil scope dari kata kunci Anda, sehingga kata kunci Anda fokus pada kata-kata yang relevan atau sesuai dengan bisnis Anda, atau karena biasanya kata kunci terlalu luas itu menyebabkan pangsa tayangannya juga semakin kecil. Karena mungkin posisinya terlalu rendah untuk tayang. Betul. Atau misalnya karena performa kinerja clicks yang CTR atau click through rate-nya kurang bagus, makanya mereka akan ke bawah. Tapi dengan fokus, dengan struktur yang bagus, kita dapat memastikan bahwa untuk kata kunci yang kita pasang atau kita targetkan, kita bisa memastikan bahwa kita akan tayang lebih sering. Dan langkah yang terakhir, ya tentunya Anda bisa mencoba untuk menaikkan budget. Karena memang kita melihat bahwa ada nih di luar sana persentase tayangan yang sesuai dengan Anda. Tapi karena keterbatasan dana harian Anda atau anggaran harian Anda, maka iklan Anda hanya tayang sekian persen. Nah, kalau untuk mencapai yang di luar sana, maka Anda dapat mencoba untuk menaikkan anggaran harian Anda. Tapi ini langkah terakhir ya, rekan-rekan, karena yang pertama adalah mari kita lihat struktur akunnya dan bagaimana kita bisa meningkatkan relevansi dari kata kunci dengan mengubah pencocokannya supaya bisa lebih terstruktur, lebih terarah, dan lebih tepat. Benar. Dan mungkin karena sistem AdWords bekerja dengan mengoptimalkan dengan kondisi-kondisi yang sudah Anda tentukan, misalnya dengan anggaran segini, dengan maksimum biaya per kliknya saya maunya segini. Sebenarnya kita akan oleh sistem kami akan kita optimalkan atau kita sesuaikan agar dapat memberikan hasil yang paling optimal dengan keterbatasan yang ada. Oke. Pertanyaan lagi, kita mau punya satu pertanyaan lagi ya, kita bisa jawab satu pertanyaan lagi. Ini apa nih? Happy ending. Mungkin kita jawab dari. Saya melakukan separation. Benar saya tetap. Oke. Untuk ini mungkin harus lihat lebih dalam ya. Jadi untuk pertanyaan dari Pak Muhammad Ilham, jadi ini pertanyaan bagus sekali. Terima kasih menanyakan hal tersebut. Artinya adalah bagaimana caranya
meningkatkan pendapatan ya. Nah, pendapatan karena setiap melakukan baris tulisan tertera di halaman Google, pendapatan saya tetap saja gitu. Nah, ini perlu kita lihat lebih dalam lagi, Pak Muhammad Ilham, karena pertanyaan Anda ini general tapi bagus. Artinya bahwa kita bisa lihat klik-klik yang Anda dapatkan itu bagaimana sih? Apakah mereka menghubungi Anda? Apakah mereka BBM Anda? Apakah mereka telepon Anda? Apakah mereka kirim email? Nah, itu menjadi satu faktor indikasi juga. Karena ketika kita bilang konversi, itu tidak melulu mengenai penjualan. Karena setiap orang punya nilai konversi berbeda. Contohnya, kalau misalnya saya adalah sebuah pemilik majalah, mungkin yang konversi buat saya adalah ketika orang itu sign up. Ya, jadi sign up, mereka mendapatkan informasi-informasi terbaru dari majalah online saya. Nah, itu berbeda dengan orang yang menjual misalnya produk-produk herbal. Nah, kalau produk herbal ya konversinya adalah penjualan gitu. Atau mungkin produk-produk seperti afiliasi, ya, seperti afiliasi gitu. Berbeda-beda. Ataupun juga untuk produk bisnis seperti yang mendapatkan survei atau hal yang lain. Jadi berbeda-beda sekali Pak Muhammad Ilham, tapi yang penting adalah kita tahu bisnisnya seperti apa dan bagaimana kita bisa mencapainya. Ya. Ada lagi mungkin? Tadi ini ya, terakhir ya ini. Ya. Pak Antonio, Anda bertanya cukup aktif, jadi kita berikan satu jawaban ini. Apakah dana per hari bisa diubah setiap harinya? Ya, tentunya bisa Anda ubah. Tapi perlu Anda ketahui bahwa anggaran harian itu akan berubah secara efektif ketika sudah berganti hari pada jam atau pilihan waktu yang Anda tentukan. Ada caranya? Jadi, cuman mungkin sedikit harus kita bantu untuk setupnya, agar biar bisa lebih tepat. Tapi ada caranya. Jadi misalnya Anda hari ini dananya 20.000. Tapi 1 jam lagi Anda lihat, waduh, 20.000 udah mau habis nih. Jadi saya ganti 30.000 deh. Anda ganti 30.000, tapi 30.000 tidak akan efektif kalau belum berganti hari. Jadi nanti jam 12 malam waktu Indonesia bagian barat sesuai dengan pilihan waktu Anda, maka ketika itu berganti maka 30.000 akan digunakan. Jadi secara otomatis gitu. betul. Formula yang dapat digunakan di AdWords-nya untuk mengatur kapan mau dinaikkan budget dan sebagainya itu bisa, cuma sedikit lebih rumit. Ya, lebih rumit. Jadi kita bisa encourage atau kita bisa menggunakan bantuan AdWords. Jika ada yang kurang jelas. Oke. Nah, kalau begitu kita sudah sampai di akhir dari webinar ini. Satu hal lagi yang kita mau sampaikan adalah, jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan berbincang dengan tim AdWords ya. Tim pakar AdWords, bantuan ini gratis, tidak dipungut biaya. Oke. Nah, jadi ini Anda bisa telepon di nomor ini. Jam operasinya diingat juga, kita juga ada email dan saya lupa masukkannya di chat juga. Chat juga. Jadi kita ada chat juga. Jam operasinya jam berapa, rekan Yosi? Mulai dari jam 10 WIB sampai jam 12. Setelah itu kita break 1 jam. Setelah itu kita mulai lagi dari jam 1 sampai jam 3. Oke. Nah, kalau begitu dan yang terakhir adalah informasi dan artikel menarik, Anda bisa masuk ke di AdWords ya Center, dan juga mungkin sekali lagi di komunitas AdWords, di YouTube juga ada dari Google sendiri, tim Google-nya sudah mempersiapkan mengenai materi-materi video juga, termasuk webinar sebelumnya. Betul. Nah, kalau begitu kita sudah di akhir dari webinar ini. Jangan lupa Anda isi survei kami. Jika Anda memiliki komentar, betul, atau apapun yang bisa pesan-pesan atau apapun, dan bagaimana Anda rasakan. Nah, semoga Anda menjadi lebih bahagia sekarang ya, karena sudah mengetahui mengenai tujuan bisnis Anda berikutnya AdWords. Dan yang penting adalah tim AdWords kami siap untuk membantu Anda, karena kesuksesan Anda adalah kesuksesan kami juga. Oleh karena itu, tetap semangat, selamat siang, sampai jumpa di sesi webinar berikutnya. Sampai jumpa.